upaya-upaya konkret yang sudah dilakukan oleh TNI untuk menjamin netralitas TNI ini sudah dilakukan oleh pimpinan TNI untuk mengatasi potensi konflik itu. Untuk TNI melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga nanti tercipta adanya pesta demokrasi yang jurdil, yang luber dan yang bermartabat tentunya demikian. Halo, apa kabar pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto? Kembali lagi di podcast Tarik Mas, seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Dosan, dan saya nggak sendirian karena di sini saya ditemani Kapenrem Mayor Wijil Apriyadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dan Pak, ini kan terkait pemilu ya yang sebentar lagi dan sudah mulai ramai juga baik di media sosial. Ini udah banyak sekali video-video yang beredar dan juga FYP di TikTok nih terkait pemilu 2024. Nah, ini saya penasaran juga terkait dengan TNI sendiri nih. Apa sih langkah konkret yang sudah diambil oleh TNI sendiri untuk memastikan netralitas dari para prajuritnya nih dalam pemilu ini? Terima kasih, Mas. Jadi begini, Mas, terkait dengan upaya-upaya konkret yang sudah dilakukan oleh TNI untuk menjamin netralitas TNI ini sudah dilakukan oleh pimpinan TNI, baik itu dari Panglima TNI, kemudian dari Kepala Staf tiap-tiap angkatan, kemudian oleh Pangkotama, bahkan sampai ke Komandan Satuan tingkat bawah. Sini sudah secara berulang-ulang memberikan penekanan, kemudian memberikan pencerahan, memberikan santiaji, tidak hanya kepada prajurit TNI itu sendiri, tetapi juga kepada PNS yang ada di lingkungan TNI, kemudian kepada keluarga besarnya agar tetap menjaga netralitas TNI. Jadi bukan hanya dari prajurit TNI aja, tapi dari PNS yang ada di lingkungan TNI dan keluarga besarnya ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Terus misalkan nih kalau ada yang melanggar, apa akan diberikan sanksi atau seperti apa nih? Otomatis, Mas ya. Jadi setiap pelanggaran sekecil apapun juga di dalam organisasi TNI itu pasti ada sanksinya. Nah, dalam konteks tentang netralitas TNI ini sendiri, apabila ternyata ke depan kedapatan ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran, nah ini tentu dari pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas, baik itu berupa hukuman disiplin, tindakan disiplin maupun hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tentu melalui proses hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Mungkin ada nih pendengar dan juga pemirsa podcast Tarik Mas ada yang belum tahu nih tindakan serta hukuman disiplin itu seperti apa nih? Bisa secara keseluruhan aja mungkin. Jadi secara umum antara tindakan dan hukuman itu berbeda. Kalau tindakan disiplin itu cenderung kepada dilakukan hal-hal yang ringan sifatnya, contohnya seperti lari, push up, misalnya itu adalah bentuk-bentuk dari tindakan disiplin. Sedangkan hukuman cukup ringan ringan. Sedangkan hukuman disiplin ini ya sifatnya mengacu kepada KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam institusi TNI. Yang jelas ada hukuman dan juga sanksinya tersendiri bagi yang melanggar dari asas netralitas TNI ini ya, Pak ya. Nah, nggak bisa dipungkiri yang namanya pemilu pastikan rawan dengan potensi konflik nih. Nah, kira-kira dari TNI sendiri seperti apa nih rencana atau mungkin strateginya untuk mengatasi potensi dari konflik yang bisa jadi timbul selama masa pemilu nih? Baik, terima kasih. Jadi rencana dari TNI sendiri tadi bahwa untuk mengatasi potensi konflik itu, untuk TNI melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana cara penindakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti potensi konflik tadi. Tentu disampaikan di sana batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan perintah daripada pimpinan. Kemudian untuk penggunaannya sendiri juga atas dasar perintah dari pimpinan. Kemudian juga dalam konteks ini TNI adalah membackup atau membantu pihak kepolisian. Tentu pelaksanaannya nanti menunggu ada permintaan dari pihak kepolisian. Apabila memang TNI dibutuhkan untuk membackup mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam konteks ini
kemarin kami bersama dengan unsur kepolisian dalam hal ini Polresta Banyumas pada saat hari Senin tanggal 25 kalau tidak salah, ya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan latihan Sispam Kota yang digelar oleh Polresta Banyumas, tentu dalam rangka meminimalisir bahkan meniadakan sama sekali tentang potensi-potensi kerawanan yang terjadi apabila nanti ada pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Demikian. Jadi kerjasama antara TNI dan juga Polri ini Betul, ya luar biasa sekali yang memang akan mensupport dan juga melakukan strategi-strategi apabila nanti muncul konflik selama masa pemilu ya, yang memang cukup tegang juga biasanya pada saat pemilu ini, apalagi bentar lagi nih, kurang lebih kan 4 bulan lagi ya Pak ya. Oke, nah ini mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pendengar dan juga pemirsa podcast Tarik Mas terkait idealnya tuh sebetulnya seperti apa sih partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya TNI untuk menjaga keamanan pemilu nih. Karena kan ini bukan hanya tugas dari entah itu TNI ataupun Polri saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga ya Pak ya. Nah ini seperti apa nih? Ya, terima kasih. Jadi dalam konteks ini harapan kepada anggota masyarakat bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi keamanan wilayah terkhusus ada di wilayah Banyumas ini tentu bukan hanya tanggung jawab dari TNI, tanggung jawab Polri, tanggung jawab pemerintah daerah atau kelompok tertentu saja seperti yang tadi sudah disampaikan. Tapi ini adalah secara umum adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara Indonesia, terkhusus sebagai warga masyarakat Banyumas. Nah, jadi jadilah anggota masyarakat yang cerdas, anggota masyarakat yang arif, yang bijaksana, jangan mudah terprovokasi dan memprovokasi satu sama lain ya, hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan individu tertentu. Nah, tapi marilah kita sama-sama mendorong kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, dalam rangka menciptakan situasi kondisi keamanan wilayah yang damai, yang sejuk, sehingga nanti tercipta adanya pesta demokrasi yang jurdil, yang luber dan yang bermartabat tentunya. Demikian Mas. Betul sekali ya. Jadi kembali lagi nih ya buat pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto, ini tugas keamanan dari pemilu itu bukan hanya tugas aparat kepolisian ataupun TNI, tapi seluruh lapisan masyarakat mendukung, mensukseskan dan menjaga keamanan serta ketertiban dari pemilu 2024. Betul, Mas. Ini sebagai langkah yang paling dasar justru di lapisan masyarakat yang memang interaksi satu sama lain. Betul ya Pak sekali, ya. Jadi kita semangat pemilu 2024 yang tertib dan juga aman ya Pak ya. Betul. Nah ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan podcast ini nih terkait persiapan pemilu dan juga keamanan pemilu nih Pak. Ya marilah kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat Purwokerto ini, ya kita sama-sama jaga ketertiban, kita sama-sama jaga keamanan wilayah yang sudah selama ini tercipta agar nantinya menjadi situasi yang aman dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi tahun 2024 ini. Oke, semangat pemilu 2024. Oke, terima kasih Pak Wijil. Dan tentunya terima kasih, mudah-mudahan masyarakat dan juga semua lapisan masyarakat ini sadar betul akan keamanan dan juga ketertiban pada saat pemilu nanti. Jadi nanti akan berjalan damai dan juga sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga masyarakatnya semua aman damai gitu ya Pak ya. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar podcast Tarik Mas RRI Purwokerto, itu dia obrolan kita bersama Kapolres Mayor Wijil Aryadi yang sudah menghimbau dan juga memberikan informasinya terkait persiapan pemilu 2024 yang kaitannya dengan TNI tentunya. Dan buat Anda yang penasaran dengan podcast-podcast berikutnya, jangan kemana-mana dan sampai jumpa di podcast Tarik Mas selanjutnya.